Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semua. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan video gue hari ini, gue langsung saja akan mereview lagi, sharing tentang replika militer yang ada di tempat gue. Dan langsung saja, apakah yang akan kita share saat ini ya? Ini dia 9A52 Russian Smerch Long Range Rocket Launcher skala 1:72, produk dari 4D Models. Oke, langsung saja tanpa banyak bacot dan kata, kita unboxing dan tetap saksikan video gue sampai habis. Oke, check it out. Oke guys, jadi setelah kita unboxing, kita akan mendapatkan kurang lebih ada 8 part bagian besar dari produk Smerch ini. Jadi untuk yang pertama kali kita akan mendapatkan buku panduan yang bentuknya bukan seperti buku tapi lebih mirip pamflet, dan untuk ketelitian gambar dan detailnya sudah cukup baik dan bisa untuk diikuti ya. Jadi ini untuk buku paduannya, dan untuk kerapihan dan kualitas dari part itu sendiri bisa kita lihat di sini contohnya. Ini semacam engine-nya ya, detailnya ini sudah oke. Jadi tidak polosan, dibuat dengan cukup baik. Termasuk ini juga ada di bagian ini head track ya, head tracknya dari unit ini juga bagian dalamnya pun diberikan detail-detail seperti ada tabung dan bingkai-bingkai dari jendela dan seterusnya. Jadi nggak polosan seperti produk-produk sebelumnya yang pernah gue rakit ya, seperti S400. Untuk kerapihan dari sisa sprue juga bisa kita lihat di sini sudah cukup baik dan tidak ada sisa-sisa sprue yang terlihat kembali seperti produk sebelumnya. Jadi di dalam produk Smerch ini bisa kita simpulkan produk 4D model semakin kesini semakin baik dia, semakin tidak kalah dengan model kit yang sudah memiliki branding yang cukup luas di pasaran. Jadi itu secara umum dari kualitasnya, dan tentunya bannya juga berbahan karet ya, dan tidak hanya kosongan tapi tetap diberikan detail-detailnya demikian. Oke, itu secara umum untuk part-partnya yang ada di dalam produk dari Smerch dari 4D Models ini ya. Langsung saja kita rangkai, yuk tetap saksikan. Untuk merakit unit ini memang agak lebih seru ya. Karena apa? Dia benar-benar bagian sesis bawahnya ini diberikan partnya tuh secara terpisah, itu antara sesis kanan dan kiri itu sudah sudah dibentukin dalam keadaan yang berpisah, jadi nggak langsung terintegrasi menjadi satu. Nah, di sini ada sedikit yang mungkin gue bisa sharing, yaitu untuk sesis dari unit ini, dia itu modelnya tidak horizontal kanan dan kirinya itu seperti huruf H itu tidak, tapi lebih cenderung ke arah huruf V. Jadi dia bagian bawahnya lebih mengecil daripada bagian atasnya. Nah, jadi kalau teman-teman mengikuti dari manual booknya mungkin agak terlihatnya sama kayak satu garis lurus huruf H ya. Jadi mungkin nanti akan menyulitkan kalau misalnya kita tidak membentuk huruf V gitu. Karena apa? Di bagian bawahnya ini kita perlu mengait-kaitkan antara slot kanan dan kiri. Karena misalnya kita membentuknya huruf H, otomatis dia tidak akan bisa tersambung gitu ya. Jadi itu sedikit trik-trik pada saat merakit unit ini, dan gue akuin dari seluruh produk dari 4D model yang pernah gue sentuh atau yang pernah gue rakit, ini yang paling ribet dan rumit serta ngeselin pada saat ngerakit dari sesis bagian bawah. Tuh.
Oke guys, ini dia setelah unitnya berhasil kita rangkai menjadi satu dan jadinya seperti ini. Oke, mantap. Oke, apa namanya, kesan gue tamat sama unit ini. Ini sebenarnya bukan unit pertama gue pernah ngerakit juga nih unit. Dan di perakitan gue yang kedua tetap masalah utamanya pada saat kita ngerakit itu ada di bagian sesis bagian bawah. Ini harus benar-benar rigid, harus benar-benar pas masangnya, kalau enggak akan berimbas dengan part-part yang lain, misalnya renggang dan seterusnya. Terus yang lain-lain dari semua produk 4D models yang pernah gue rakit, produk ini yang paling detail banget ya. Kenapa? Itu tadi untuk body segala macam detailnya sudah dimunculkan di sini. Jadi nggak seperti produk yang lama seperti S400 dengan radarnya. Di sini tuh sudah dikasih sampai dengan detail-detail seperti ini loh di bodinya. Kalau yang produk lama itu, jadi produk di S400 yang lama body model dia masih kosongan seperti itu dan model masih kaku. Kalau yang ini udah luar biasa, udah keren. Terus juga interiornya sudah masuknya mewah ya, udah dikasih detail-detailnya sampai dengan di sisi-sisi kanan itu ada detail-detailnya. Jadi ini keren, maksud apa namanya, untuk sekelas 4D models ini keren. Tapi harganya juga memang gua akuin ini harganya lebih tinggi daripada produk 4D models yang Topol M ya, yang ada lagi nanti yang kayak udah balistik dia besar seperti itu. Itu di bagian kesulitan pertama. Yang keduanya adalah pada saat pemasangan apa namanya di tuas elevasinya ini. Jadi ini juga butuh kecermatan seperti masang alat-alat untuk pengatur dan seterusnya. Jadi itu sih. Kalau yang lain-lain having fun juga, termasuk pada saat nanti merangkai menjadi satu, antara menyambungkan sesis bawah dengan kabin depan dengan bagian operator, itu juga butuh ekstra hati-hati ya. Karena apa? Dia juga perlu rigid untuk pemasangan, sehingga kalau misalnya teman-teman ngerangkainya itu model kayak gua, dia dicat dulu part per part terus baru dirangkai, itu kemungkinan akan menyulitkan. Karena apa? Lubang untuk di snap fitnya itu akan bertambah diameternya dengan adanya cat, jadi susah dimasukkan dan dia agak ringkih di bagian beberapa part seperti itu. Namun pada keseluruhannya ini oke banget ya. Jadi di bagian lampunya seperti itu dia sudah sampai dengan detailing-detailingnya dikasih. Dan ini gue tambahin dengan spidol yang permanen ya, jadi nggak usah nyari yang mahal-mahal lah gitu. Oke, itu aja mungkin sekilas sharing gue tentang unit ini. Intinya cukup oke, semoga bermanfaat. Yuk, sampai ketemu lagi di video gue yang lain. Thank you.